Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tias, sebagai guru bahasa Inggris. Kali ini kita ada di program Obras, obrolan bebas. Kita kedatangan narasumber yang sepertinya sudah tidak aneh ya di podcast SMK Bina Kerja ini. Tapi sekarang beliau mewakili sebagai kepala sekolah SMK Farmasi Medika Farma Purwakarta. Baiklah, kita perkenalan dulu ya. Silahkan Bapak. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan semuanya pemirsa. Untuk obras pagi ini kan nama saya Makfur. Biasanya pagi-pagi yang lain. Biasanya saya lebih sering di podcast SMK Bina Kerja. Untuk kali ini saya di podcast SMK Medika Farma, Farmasi Medika Farma. Iya. Ya, seperti itu Bu Tias. Oh iya. SMK Farmasi Medika Farma ini sekolah apa sih penjelasannya? Oke, jadi SMK Farmasi Medika Farma sesuai dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sesuai dengan SK-nya nomor 420.347 Dikmen. Sebenarnya berdiri sejak 2011 Bu. Sejak 2011. Kemudian kesini-sininya mungkin kurang kurang diminit dengan bagus. Akhirnya 2015-2017 itu sempat berhenti. Dan mulai 2021 mulai kita aktifkan lagi untuk SMK Farmasi Medika Farma di Purwakarta ini. Itu. Jadi sekarang sudah mulai aktif lagi. Makanya kepala sekolah juga sementara saya sendiri untuk kepala sekolahnya, kemudian dibantu oleh tenaga medis atau tenaga farmasi yang lain yang berada di rumah sakit, kemudian di apotek, kemudian di perusahaan farmasi dan lain sebagainya yang akan membantu di SMK Farmasi Medika Farma ini. Oke. Apa ketertarikan Bapak untuk mendirikan SMK Farmasi Medika Farma di Purwakarta ini? Ya, sebenarnya itu bakat. Jadi bakat itu artinya berkeinginan. Kalau kita itu berkeinginan untuk meminit kemudian jalan, mungkin kita amalnya sebagai guru atau amalnya sebagai manajemen ya kita mencerdaskan anak bangsa sehingga banyak doa-doa dari anak-anak bangsa itu untuk ke Medika Farma dan lain sebagainya. Sebenarnya ya nanti kalau sudah berjalan mungkin kita akan mengambil orang yang lebih ahli di bidang farmasi itu sendiri sehingga akan lebih mengarah ke sana. Ini sementara ini paling baru dirangkap dengan saya selain di kepala sekolah di SMK Bina Kerja, saat ini saya juga mencoba untuk bagaimana meminit farmasi Medika Farma itu sendiri. Menurut Bapak peluang kerja setelah lulus dari Medika Farma di Purwakarta ini gimana? Sebenarnya cukup bagus kalau setelah kita mengalami penyakit yang luar biasa. Pandemi 2 tahun ini mungkin kayak dari segi obat, dari segi farmasi itu sangat dibutuhkan. Kayak kemarin ada beberapa dokter yang membantu dengan istilahnya kesehatan, kemarin terjadi musibah dan lain sebagainya. Di 2 tahun atau selama 2 tahun ini sekarang mungkin sudah mulai new normal. New normal dan lain sebagainya. Jadi kita juga istilahnya akan menelurkan beberapa anak farmasi di SMK ini untuk membantu pemerintah di dalam mensukseskan farmasi di Indonesia khususnya. Umumnya ya di dunia lain seperti itu, Bu. Jadi peluangnya sebenarnya cukup bagus untuk farmasi ya cukup besar. Sekarang nggak ada orang yang tidak perlu obat, kan seperti itu. Jadi tetap masih dibutuhkan hal seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu apa nih keunggulannya SMK Farmasi Medika Farma dengan yang lain? Keunggulannya apa nih? Sebenarnya kalau keunggulan semuanya sebenarnya unggul. Semuanya itu unggul, semua farmasi unggul dan lain sebagainya. Hanya saja karena keterbatasan SMK di Purwakarta farmasinya kan hanya beberapa saja.
Tapi sedangkan lulusan SMP itu cukup tinggi di Purwakarta. Kalau nanti tidak diwadahin, SMK Farmasi Medika Farma membantu SMK yang lain supaya terwadahi yang berkeinginan untuk di farmasi itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya peluangnya adalah cukup banyak dan lain sebagainya. Makanya kita itu tidak hanya di dalam Purwakarta sendiri, kita juga bisa mendatangkan calon siswa itu dari luar Jawa atau dari daerah lain. Makanya kita siapkan adanya asrama itu, asrama. Jadi yang Farmasi Medika Farma kita siapkan asrama, Bu. Asrama itu untuk berapa? Asrama itu bisa untuk angkatan sekarang itu kami hanya mengambil 2 rombel sekitar 70-an yang akan diambil untuk SMK Farmasi Medika Farma ini. Jadi kalau asrama yang baru kita siapkan itu untuk 50 calon siswa. Jadi maksudnya ada asrama itu kayak full day aja, Bu. Jadi artinya dia belajar sampai siang, sorenya nanti dipulangkan ke asrama, di asrama nanti selain itu dia bisa sambil ngaji, sambil belajar Al-Quran dan lain sebagainya supaya lebih ibadah. Jadi tidak melulu dunia tetapi ibadahnya juga akhirat juga akan diajarkan di situ. Makanya hanya istilahnya belajarnya siang, malamnya di asrama dan lain sebagainya, seperti itu, Bu. Untuk muridnya ini perempuan atau boleh laki-laki juga nih? Kalau farmasi, nah ini bedanya. Jadi perlu diketahui oleh pemirsa. Jadi artinya namanya farmasi, obat itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki, seperti itu. Beda dengan kebidanan. Ya. Kalau kebidanan mungkin khusus. Jadi kebidanan nggak ada laki-laki. Kalau farmasi bisa laki-laki dan bisa perempuan. Yang penting diajarkan bagaimana meracik obat dan lain sebagainya sehingga bisa membantu pemerintah di dalam sistem farmasi itu sendiri, Bu. Tapi dipisahkan asramanya laki-laki. Oh iya, kalau namanya asrama nanti ada asrama putri, ada asrama putra. Nanti gurunya juga ustadznya juga berbeda. Ada ustadz sama ustadzah. Itu, Bu. Itu. Kalau boleh tahu ini ada link kemana nih kalau Medika Farma itu, dokter atau? Kalau link-linknya nanti bisa. Kalau di Purwakarta sendiri rumah sakit kan banyak sekali ya. Ada Tamrin, ada Banyuasin, kemudian ada Seloam, kemudian ada Amira, kemudian ada rumah sakit Asri. Itu di Purwakarta aja ada 5 rumah sakit besar. Kalau kita tidak bisa membantu di dalam rumah sakit nanti sayang. Nah, jadi tenaganya itu biar nanti praktek bisa di rumah sakit dan lain sebagainya, bisa membantu para apoteker dan lain sebagainya untuk tenaga seperti apa sih kerja di rumah sakit. Kalau zaman kita dulu kadang-kadang main ke rumah sakit itu mempunyai hati merinding gitu kan, agak takut gitu. Tapi sekarang akan dikenalkan dari sejak usia dini, contohnya anak-anak nanti prakteknya di rumah sakit, membantu dan supaya nanti tuanya itu tidak takut adanya rumah sakit dan lain sebagainya. Itu, Bu. Oke. Planning Bapak di SMK Farmasi ini apa nih? Planning ke depannya nih gimana? Kalau rencana ke depan, rencana ke depan itu farmasi artinya kita akan menelurkan atau akan meluluskan beberapa farmasi-farmasi yang terbaik untuk di SMK Farmasi Medika Farma ini. Jadi yaitu rencananya adalah untuk membantu pemerintah baik di rumah sakit maupun klinik maupun ke apotek maupun ke kantor farmasi dan lain sebagainya. Ya artinya harus memberikan kontribusi supaya tidak berat terhadap rumah sakit, farmasi dan lain sebagainya. Kalau tenaga dari SMK praktek di sana, mungkin tenaganya akan terbantu seperti itu. Itu rencana ke depan adalah mencerdaskan anak bangsa, Bu. Tetap aja kita beramal untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang tadinya kita mencerdaskan anak bangsa di bidang teknik, sekarang adalah di bidang farmasi. Itu. Untuk visi misi. Visi misinya nih. Kalau untuk yang untuk visi misi, visi misi artinya untuk menjadikan siswa itu berakhlak mulia dan lain sebagainya. Kalau intinya kan sudah berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik dan lain sebagainya itu. Terus mencerdaskan anak bangsa dan dari visi misi nanti akan diturunkan menjadi misi daripada anak-anak yang tadinya visinya adalah
menjadikan anak yang soleh dan solehah dan berakhlak mulia dan seperti itu. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton podcast kali ini. Baiklah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Dan kita tunggu kehadirannya calon siswa SMK. Calon siswa SMK Farmasi Medika Farma di Jalan Veteran nomor 150 Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas.